Ternyata ada satu lagi tuntutan Allah yang harus ditiru kepada pohon. Tu'ti ukulaha kullahini biizni rabbi. Selalu berbuah pohon itu setiap saat sesuai dengan izin Tuhannya. Maknanya apa? Kita mesti membantu sanak saudara kita. Kita mesti saling memahami, saling menolong. Setidaknya hu ampusakum wa ahlikum. Kita harus pelihara diri kita, pelihara keluarga kita. Jangan sampai karena COVID ini lalu kurang segala-galanya, sampai pun ibadah dan pendidikan anak-anak kita terlantar. Bagi kita yang berlebih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini yang agak aman dan nyaman memang kita lihat yang stabil itu PNS, tidak bisa pula ditutup. Pegawai negeri sipil memang dilebihkan oleh Allah saat ini kedamaian dan kenyamanannya. Soal itu saatnya pula lah PNS berbagi. Berbagilah dengan anak, berbagilah dengan tetangga, berbagi jika itu cukup. Jika tidak cukup, carikan pula lah dengan pemikiran kita. Masjid-masjid sudah saatnya membuatkan kotak amal untuk saudara-saudara kita yang memang sulit dalam kehidupan selama COVID ini. Bersama-sama kita, mungkin pembangunan masjid sudah cukup mencapai puncaknya, tapi pembangunan jemaah kita, saudara-saudara kita yang terkapar oleh dampak COVID ini perlu kita perhatikan bersama. Inilah tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah mukmin yang sejati. Keyakinan kuat, amal ibadah banyak, kemudian bermanfaat untuk semua makhluk di muka bumi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tahmiluna ila sa'adatil quswah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum bi nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asma'u faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathala kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthal lin-nas la'allahum yatazakkarun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah dapat melaksanakan sholat Jumat. Kita tinggalkan semua pekerjaan yang menawan hati kita, semua dunia yang menyita waktu dan pemikiran kita. Kita tinggalkan, lalu kita masuk ke masjid Allah dalam rangka berubudiyah melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu selalulah berucap kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal fi kulli hal. Untuk Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita kirimkan selawat dan salam kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim alaihi. Dan kita tetap belajar tentang yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'an dan hadis beliau. Taraktu fikum amran
wa in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnatur rasul. Aku telah meninggalkan dua sumber untuk kamu. Jika kamu mempelajari, memahami, mengamalkan dari sumber itu, maka sungguh kamu tak akan pernah sesat di dunia. Itulah Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku sedang rahimakumullah, melalui khutbah ini khatib berwasiat untuk diri khatib, untuk kita bersama. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lakukan apa yang diperintah oleh Allah, kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Lalu kita taat juga kepada pemimpin kita, karena apa yang disampaikan oleh pemimpin kita selagi mereka bersandarkan Al-Quran dan hadis, maka sungguh kita wajib mentaati itu. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Bapak, saudara-saudara sedang rahimakumullah, pada kali ini judul khutbah kita adalah mukmin yang sejati. Untuk mengukur keimanan seseorang itu sangatlah sulit, karena yang memahami keimanan itu kita sendiri. Tapi untuk melihat buah keimanan itu bisa kita melihat secara bersama. Karena iman itu tidak kelihatan, tapi amalnya akan terlihat dan terukur. Jemaah dirahmati Allah, di dalam Al-Quran pada surat ke-14 ayat 24, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik? Kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Asluha thabit, akarnya menancap ke perut bumi. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan izin Tuhannya. Wa yadribullahu al-amthal linnas la'allahum yatadzakkarun. Demikianlah Allah membuat perumpamaan terhadap manusia, mudah-mudahan manusia ingat kepada Tuhannya. Bapak, saudara-saudara sedang rahimakumullah, ayat ini Allah turunkan di Madinah, disebut dengan suratul Madaniyah. Ayat ini menggambarkan betapa Allah itu sayang kepada manusia, bahwa tidak semuanya harus dibaca. Ketika Allah menuliskan, menyampaikan, memperlihatkan ayat-ayatnya di muka bumi ini, ada ayatul qauliyah, ayat yang terucap dan itu sudah dimashhabkan, ditulis berupa Al-Quran. Tapi ada ayat kauniyah yang tidak tertulis dan tidak dibukukan, itulah alam yang ada di sekitar kita. Di dalam Al-Quran, Allah mempergunakan alam ini sebagai sarana untuk kita. Karena manusia ini punya piranti, punya alat untuk berpikir. Ketika Allah melahirkan manusia, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika Allah telah mengeluarkan manusia dari perut ibunya, tidak mengetahui sedikit apapun, lalu Allah memberikan peralatan untuk mengetahui alam itu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal abasara wal af'idah. Maka Allah fungsikanlah pendengaran, Allah fungsikan penglihatan, Allah fungsikan hati manusia. Ketika Allah menyebut sam'a, berarti itu adalah fungsi daripada uzun, karena telinga itu adalah uzun dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Tapi Allah sebut sam'a, berarti telinga yang sudah mendengar. Karena setiap manusia punya telinga, tapi tidak setiap manusia sama mempergunakan telinganya itu. Demikian juga ketika Allah mengatakan wal basar, manusia pada prinsipnya semuanya punya mata. Dalam Al-Quran disebut ainun, mata.
tapi tidak semua manusia menggunakan matanya. Maka orang yang menggunakan matanya untuk jalan Allah, Allah menggunakan dengan kalimat bashar. Lalu Allah gunakan lagi kalimat wal afidah. Afidah itu hati. Ketika sudah berfungsi namanya afidah. Tapi semua manusia punya hati, tapi tidak semua manusia disebutkan afidah. Manusia semuanya mempunyai qalbun. Qalbun itu disebut hati. Tapi tidak semua qalbun itu berfungsi. Maka orang yang berfungsi qalbunnya, maka bergantilah dengan fungsinya afidah. La'allakum yashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah. Maka ketika pendengaran, penglihatan, hati sudah berfungsi, maka terjadilah eksplorasi, terjadilah pencarian ilmu. Pencarian ilmu ini difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada fasilitasnya kauniyah atau alam. Inilah salah satu Allah menyampaikan pada surat ke-14 ayat 24 ini. Allah sampaikan sarana atau media yang Allah gunakan di sini adalah kalimatin thayyibah kasyajaratin thayyibah, pohon atau kayu yang kuat. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kamu melihat? Tara dari kata ra'a. Ketika Allah sebut tara, ini bermakna berlaku untuk semua manusia. Bahwa semua manusia bisa melihat dengan mata ainunnya ini. Apa yang dilihat? Ayat-ayat Allah di muka bumi ini. Ada satu ayat Allah, yakni kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang kokoh atau pohon yang kuat. Jamaah dirahmati Allah. Maka di muka bumi ini ada kita lihat, di alam sekitar kita juga kita temukan ada pohon yang kuat. Ketika angin menerpa dengan kencang, tapi dia tetap kokoh berdiri. Ketika hujan lebat, dia tetap kokoh berdiri. Tapi tidak sedikit pula pohon yang kita lihat di alam sekitar kita, ketika angin kencang, hujan lebat, maka dia rebah, malah mengganggu untuk alam sekitar. Di tengah jalan ada orang yang sedang berkendaraan, lalu tumbang pohon itu menghimpit orang yang sedang berjalan. Ada yang berpulang ke rahmatullah, ada yang menghancurkan harta benda orang. Jamaah dirahmati Allah, itu semua contoh, itu semua perumpamaan yang Allah berikan. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Asluha thabit. Pohon yang kuat, yang kokoh itu adalah uratnya menancap ke bumi. Sehingga ketika kita mempelajari ilmu biologi, kita temukan misalnya urat. Berapa macam urat itu jenisnya di pohon itu? Ada dua. Ada urat tunggang dan ada urat serabut. Atau akar tunggang, akar serabut. Jamaah dirahmati Allah. Maka Allah mengatakan, pohon yang kuat ini menancap uratnya ke bumi. Saking menancapnya, kalaupun dia digoyang, dia tetap kokoh. Tambah digoyang, tambah kuat dia. Lalu karena sudah kuat, maka wafar'uha fis sama, dahan pokoknya, daunnya menjulang ke langit. Ada lagi yang lebih menyenangkan. Ketika sudah menjulang dahannya ke langit, daunnya lebat, maka ketika itu daunnya rindang, maka ketika itu tu'ti ukulaha kullahin bi'idni rabbiha, berbuah pula pohon itu setiap saat, sehingga dengan izin Tuhannya, sehingga bermanfaat pula untuk alam sekitar, untuk makhluk yang membutuhkannya. Jamaah rahmati Allah. Maka hal ini dipertanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah ketika itu. Ma ma'nahu kasyajaratin thayyibah. Ma ma'nahu thayyibatin kalimatit thayyibah. Apa itu maknanya wahai Rasulullah kalimat yang baik itu? Apa itu maknanya ya Rasulullah pohon yang kuat itu? Maka Rasulullah menjawab, kalimatit thayyibah
Kalimat yang baik itu adalah kalimat tauhid. Maka kalimat tauhid itu mengesahkan Allah. Inilah kalimat yang tiada tandingannya. La ilaha illallah. Ada pernyataan di sana. Pengakuan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalimat ini pula lah yang mengantar kemenangan umat Islam. Kalimat ini pula lah nanti yang akan mengantar umat Islam masuk surga. Man kana akhiri kalami bi kalami la ilaha illallah fa huwa adkhulul jannah. Siapa yang mengakhiri kalimatnya di muka bumi ini dengan kalimat la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Nah, kalimat yang dimaksud di sana bukan cuma bacaan, tapi pernyataan sikap dan perbuatan. Allah mulai dengan kalimat la. Kalimat la di sana itu adalah kalimat nafi, menidakkan. Bahwa ada pernyataan sikap seorang mukmin itu menidakkan atau menolak ilah, Tuhan. Siapa itu ilah? Ilah adalah sesuatu yang diakui, diyakini mendatangkan mudarat atau mendatangkan manfaat. Jika orang mengakui atau meyakini bahwa sesuatu itu bisa mendatangkan mudarat atau bisa mendatangkan manfaat, maka pada waktu itu sesungguhnya yang dia akui itu adalah Tuhan. Tapi Allah tutup karena banyak yang mendatangkan mudarat, banyak yang mendatangkan manfaat. Jin juga bisa mendatangkan mudarat, juga datang mendatangkan manfaat. Oleh sebab itu manusia juga bisa mendatangkan mudarat, bisa mendatangkan manfaat. Oleh sebab itu Allah tutup kalimat tauhid itu illallah, kecuali Allah. Rahmat Allah. Ketika kalimat tauhid sudah kuat, maka takkan pernah menduakan Allah. Dalam kehidupan sehari-hari ada juga orang yang bertuhan kepada Allah, tapi dalam kehidupan praktek kehidupan sehariannya ada juga dia menduakan Allah. Dia masih percaya dengan ruh-ruh. Dia masih percaya dengan benda-benda. Dia masih percaya dengan kekuatan manusia. Dia masih percaya dengan jaminan manusia. Yang sering kita temukan adalah di saat pesta pernikahan, takut kena hujan, maka dicari pawang hujan. Pawang hujan itu diyakininya, maka pada kesempatan itu sesungguhnya dia sudah bertuhan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga benda-benda lain. Demikian juga hari, meyakini hari ini hari sakral, waktu-waktu tertentu, kecuali itu memang sudah digariskan oleh Rasulullah, disampaikan oleh Rasulullah pada hadisnya. Kalau memang itu sumbernya hadis dan Al-Quran, maka itu adalah bagian daripada ibadah kita. Tapi di luar itu adalah kemusyrikan. Jemaah dirahmati Allah. Lalu bagaimana orang yang kuat kalimatnya itu? Akan kelihatan sekali kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang kuat, menancap keyakinannya itu, tidak bisa digoyang-goyang. Meskipun semakin hari semakin banyak persoalan-persoalan di negeri ini yang menghalangi ibadah kita, tapi bagi orang yang bertauhid, bagi orang yang kalimat la ilaha illallah itu, dia yakin dan percaya, maka akan nampak nanti dalam kehidupannya. Bagaimana kehidupannya? Wa far'uha fis sama. Akan kelihatan ibadahnya seperti pohon tadi yang punya cabang menjulang ke langit. Akan kelihatan ibadahnya. Sholatnya dia jaga. Semakin covid, semakin merapat dia ke masjid. Tidak ada lagi alasan kita untuk tak ke masjid. Kalau masih ada yang punya prinsip masjid mendatangkan mudarat, maka sungguh tauhidnya perlu dipertanyakan. Di awal-awal boleh jadi kita mungkin, tapi sekarang kita sudah diberi pemahaman dan pengetahuan. Yang penting kita ikuti prokes, kita ikuti aturan kesehatan, maka kita beribadah jalankan terus. Demikian juga jamaah rahmati Allah. Ibadah yang lainnya, zakatnya, puasanya, dia selalu membendung, memenuhi apa-apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah yang akan sampai nanti ke langit, menjulang ke langit itu. Allah akan sampaikan, malaikat akan sampaikan kepada Allah ke arasy. Inilah ibadah-ibadah kita. Tapi tidak cukup sampai di situ kehidupan. Ternyata pohon yang hebat itu
orang yang punya kalimat tauhid yang hebat itu, orang yang punya ibadah yang hebat itu. Ternyata ada satu lagi tuntutan Allah yang harus ditiru kepada pohon. Tu'ti ukulaha kullahini biizni rabbi. Selalu berbuah pohon itu setiap saat sesuai dengan izin Tuhannya. Maknanya apa? Kita mesti membantu sanak saudara kita. Kita mesti saling memahami, saling menolong. Setidaknya ku ampusakum wa ahlikum. Kita harus pelihara diri kita, pelihara keluarga kita. Jangan sampai karena COVID ini lalu kurang segala-galanya, sampai pun ibadah dan pendidikan anak-anak kita terlantar. Bagi kita yang berlebih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini yang agak aman dan nyaman memang kita lihat yang stabil itu PNS, tidak bisa pula ditutup. Pegawai negeri sipil memang dilebihkan oleh Allah saat ini kedamaian dan kenyamanannya. Sebab itu saatnya pula lah PNS berbagi. Berbagilah dengan anak, berbagilah dengan tetangga, berbagi jika itu cukup. Jika tidak cukup, carikan pula lah dengan pemikiran kita. Masjid-masjid sudah saatnya membuatkan kotak amal untuk saudara-saudara kita yang memang sulit dalam kehidupan selama COVID ini. Bersama-sama kita, mungkin pembangunan masjid sudah cukup mencapai puncaknya, tapi pembangunan jemaah kita, saudara-saudara kita yang terkapar oleh dampak COVID ini perlu kita perhatikan bersama. Inilah tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah mukmin yang sejati. Keyakinan kuat, amal ibadah banyak, kemudian bermanfaat untuk semua makhluk di muka bumi ini. Fa'tabiru ya ulil absyar la'allakum turham.